Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u min qaumihi alladzina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basharum mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Wa qala, dan telah berkata ketika para nabi, baik nabi-nabi terdahulu termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika menganjurkan kepada masyarakatnya supaya pada ibadah, pada taat, pada berbakti, mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, ya ada aja yang gak cocok. Kan Allah juga bikin apa? Bikin dua tempat, ada satu surga, ada yang satu neraka. Masa nggak ada penghuninya? Iya kan? Ya harus ada penghuninya. Wa qala, dan berkata siapa al-mala'u, sekelompok orang, pemuka-pemuka, tokoh-tokoh, gitu kan? Min qaumihi, di antara kaumnya. Siapa? Dikasih sifat nih, dikasih kriteria. Karena kaumnya Nabi kan banyak juga. Orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasul pun banyak juga. Kaum yang bagaimana, atau komunitas masyarakat yang bagaimana, yang ngomong, kalau sekarang mah yang kasih komen gitu ya, bukan komen-komen positif, komennya komen buruk. Oleh Allah dikasih kriteria kelompok kaum yang ngomong itu alladzina kafaru, mereka orang-orang yang ingkar, mereka orang-orang yang kagak percaya, mereka orang-orang yang menentang apa yang disampaikan oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuman kagak percaya, tapi mereka juga wa kadzdzabu, mereka mendustakan. Jadi memprovokasi orang lain supaya enggak percaya, mempengaruhi orang lain supaya tidak percaya. Wa kadzdzabu, dan mereka juga mendustakan, membohongkan biliqa'il akhirati, tentang perjumpaan nanti di akhirat, soal kiamat. Mendustakan, enggak percaya tentang adanya kiamat. Padahal kiamat itu kata ulama ada macam-macam, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kalau kiamat kubro yang massal, matinya rame-rame, matinya bareng-bareng.
Tapi kalau kiamat sugro lokal, apa itu? Bisa gempa, bisa banjir, bisa tsunami, bisa angin ribut, gitu kan? Nah, yang kelihatan banget, yang telak itu kiamat sugro, mati. Mati termasuk kiamat sugro bagi orang yang meninggal itu sendiri. Nah, kan semuanya menyaksikan. Kadang yang mati itu orang jauh, tapi diumumin di musola. Kedengeran nggak? Kalau udah ngomong inna lillahi, siapa tuh? Gitu kan? Iya, udah langsung otomatis begitu. Udah kupingnya ditegesin banget itu kan. Kalau pas kebetulan yang diumumin temen sekantornya, jabatannya sama, bahkan tahun dan bulan kelahirannya sama, ya dia duluin saya. Jangan-jangan nggak lama dah, gitu kan? Itu oleh Allah ditunjuk-tunjukkan itu. Kalau sebabnya mah ya macam-macam. Ada yang flu, ada yang karena gulanya naik tinggi akhirnya jadi pingsan. Yang kemarin di Setu itu, iya, yang di situ Bungur itu bukan COVID, karena apa? Gulanya naik tinggi, pingsan, begitu. Tapi karena dibawa ke rumah sakit, ya COVID. Ya, memang lagi musim. Ntar juga musim buah kan gak pada nongol buah mangga. Ntar mah kalau udah habis ya udah sepi lagi kan. Nggak percaya tuh tentang adanya hari akhirat. Padahal ketika kita membaca surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, kan gitu, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kalau kita baca tafsirnya tuh al-ghaibi, nah di situ dibahas tuh di dalam tafsir Jalalain, ma ghaba anhu, perkara yang tak kelihatan, yang tidak tampak oleh pandangan. Minal malaikati, misalnya malaikat. Kemudian minal mizani, mizan timbangan amal. Minas sirati, minan nari, wal jannati, wal hisabi. Itu minal ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman, orang bertakwa, syaratnya harus beriman. Orang beriman meyakini adanya yang gaib, termasuk tadi tuh hisab, siksa neraka, nikmat surga, azab kubur. Nah ini kagak percaya sama kehidupan akhirat, berarti murtad kalau nggak percaya. Jangan nggak percaya, ragu aja, ragu itu mengakibatkan murtad. Kira-kira neraka ada nggak ya? Murtad itu kan. Hati-hati. Wong jelas Qur'annya ada kan gitu ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Kan jelas di Qur'an ada di situ. Kalau yang jelas pasti tidak boleh diragukan. Kemudian apa? Wa atrafnahum, ya. Wa atrafnahum, dan kami telah mewahkan mereka, telah kami senangkan mereka fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Dikasih rezekinya gampang, lapang, masya Allah.
Orang mah tuh ngumpulin duit segitu, nggak tahu sampai kapan tahu katanya. Dia mah gampang aja. Itu wa atrafna ya wa atrafnahu. Dibikin gampang rezekinya, dibikin mudah rezekinya. Dan tidak boleh begini, saya bisanya gaji 20 juta. Ya wajar, karena memang saya ilmunya tinggi. Nggak boleh begitu. Itu namanya sombong. Ilmunya tinggi, kalau urat sarafnya diputusin sama Allah, ya kan? Jadi bukan karena apa? Bukan karena pinternya, tapi karena anugerah dari Allah. Putus aja urat nadinya, mati. Begitu. Jadi jangan apa? Jangan sombong dan jangan takabur. Karena semuanya anugerah. Oleh karenanya ya, semakin besar rezekinya, maka semakin tinggi syukur dan berterima kasihnya sama Allah. Udah disenangkan oleh Allah, tapi ternyata enggak tunduk. Disenangkan oleh Allah, dilapangkan segala urusannya, tapi enggak patuh sama Allah. Malah kalau dapat rezeki bukan buat yang baik-baik, buat pesta pora yang Allah murka. Ini kan keliru jadinya. Apa komennya tuh? Kan tadi waqala kan itu ya. Awal ayatnya kan qala berkata. Ngomongnya apa? Ma hadza illa basarum mislukum. Itu omongannya. Kalau tadi yang panjang tuh sifat-sifatnya, kriteria-kriterianya. Omongannya ini ma hadza illa basarun. Ma hadza, tidak lain orang ini, nunjuk nabi kita. Gitu ya. Ma hadza, tidak lain orang ini atau Muhammad ini illa kecuali basarun, seorang manusia mislukum, seperti kalian. Lah sama aja kayak kita orang. Dia sama kayak kita manusia. Dia punya bini, dia makan, dia tidur kayak gitu. Makanya di situ digambarkan yakulu, dia makan, mimma dari apa-apa, takuluna yang kalian makan, minhu daripadanya. Dia makan juga. Kayak gitu. Jadi seolah-olah kalau nabi, kalau utusan Allah itu kagak boleh sama. Yang tidak sama itu kualitas kepribadiannya. Kalau fisikalnya sama. Sebab apa? Sebab agama bakal disampaikan untuk manusia. Maka penyampainya pun harus manusia supaya komunikatif. Itu satu. Yang kedua, mereka sudah kenal dari awal bagaimana kepribadian sehari-harinya. Kemarin-kemarin lagi umur 25 tahun Nabi dikasih gelar Al-Amin karena saking jujurnya. Ketika merenovasi Ka'bah, mereka setuju dengan beliau untuk menjadi apa? Orang yang meletakkan Hajar Aswad karena keadilan dan kebijakannya. Begitu umur 40 tahun setelah dia apa? Setelah dilantik menjadi nabi, kagak percaya. Kenapa? Karena ajaran-ajarannya bertentangan dengan hawa nafsunya. Itu masalahnya. Misalnya dalam ajaran Rasul tidak ada perbudakan. Mereka senang memiara budak. Dalam ajaran Nabi tidak ada mabuk-mabukan. Bagi mereka mabuk-mabukan hal biasa. Bagi mereka judi biasa. Dalam agama Rasul dilarang. Bagi mereka mewarisi ibunya, emaknya cakep, bapaknya mati, masih muda, orang boleh dikawin orang lain, sama anaknya dipakai. Begitu. Makanya disebut jahiliyah. Nah jadi apa yang diajarkan Nabi sangat bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Makanya mereka gak mau. Padahal jelas sangat identik dengan kemanusiaan.
Dalam prinsip kehidupan kemanusiaan tidak ada orang yang hina, sama derajatnya kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian takwanya. Bahkan kata Nabi apa? Apa tuh hadisnya tuh? La fadla bainal arabiyyin wal a'jamiyyin illa bittaqwa. La fadla, tidak ada kelebihan apa-apa katanya, bainal arabiyyin, antara bangsa Arab, wal a'jamiyyin, dan orang non Arab, sama. Kata beliau begitu, illa bittaqwa, kecuali diukur dari takwanya. Jadi walaupun maaf dalam tanda kutip, bapaknya orang sono, kakeknya orang sono, buyutnya orang sono, tapi itu nggak ada yang beriman, gitu kan? Nah, kita di sini orang biasa, tapi beriman, tapi ibadah, sholat, pokoknya ibadah. Maka itu yang dinilai berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah enggak lihat jenisnya. Wala yanzuru ila suwarikum, Allah juga kagak lihat sama parasnya. Mau ganteng kayak, mau jelek, mau cantik kayak, mau kagak cantik. Walakinnallaha, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yanzuru, Allah akan lihat ila qulubikum wa a'malikum, hati kalian dan amal perbuatannya yang dinilai. Jadi kata mereka, ini mah orang biasa, sama kayak kita-kita. Dia makan sama kayak kita makan, apanya yang jadi kelebihan? Kata tokoh-tokohnya memprovokasi orang lain. Ya'kulu, dia makan mimma, dari apa-apa, ta'kuluna, yang kalian makan, minhu, daripadanya. Wa yashrabu, dan dia juga sama minum, kata dia ya. Mimma, dari apa-apa, tasrabun, yang kalian minum, sama. Dia makan, kita makan, kita minum, dia minum, kita punya bini, dia punya bini, begitu. Jadi dianggapnya sama, padahal tentu ya tidak sama dalam hal derajat di sisi Allah, karena dia ataupun beliau-beliau para nabi itu jelas diangkat menjadi utusan Allah. Ada SK-nya, ada kitab sucinya, ada mukjizatnya. Itu tanda bahwa beliau adalah resmi menjadi utusan Allah. Jadi beda, jangan bilang sama. Tapi orang yang kafir Mekah ngomongnya begitu. Walain ata'tum basyaram mithlukum, walain, dan jikalau ata'tum, kalian mentaati, basaran, seorang manusia, mislakum, seperti kalian. Jadi belum puas tuh provokasinya ya, masih terus dilancarkan ya, katanya dia mah sama kayak kalian. Kalau kalian ngikutin model dia, sama kayak model kalian juga, mislakum, innakum, sesungguhnya kalian, idzan, tatkala itulah, khasirun, pasti merugi, pasti bakal susah. Jadi dianalogikan dengan pikiran mereka. Budak suruh dimerdekakan, dibebas-bebasin, berarti kan gak punya aset ya, gak punya investasi kan, gak punya apa, gak punya kekayaan. Kemudian pertaniannya disuruh dikeluarin zakat-zakatnya dan infaknya, otomatis kan dia gak dikeluarin tuh, dikeluarin. Itu pakai akal. Kalau pakai akal mungkin itu, tapi nggak pasti.
Karena apa? Karena ketika agama menyarankan seperti itu ada. Kata Nabi, mana kosomalun bisodakotin bal yazdad. Mana kosomalun, nggak mungkin berkurang malun harta bisodakotin karena sebab disedekahkan, karena sebab dibagi-bagi, nggak mungkin ngurangin kata Nabi. Bal yazdad, tapi malah nambah. Jaminan Nabi begitu ngomongnya, dan terbukti banyak orang-orang ya malah tambah makmur usaha dan kekayaannya karena dia rajin sedekah. Tapi banyak orang yang bangkrut, jatuh miskin karena apa? Karena mereka kikir di dalam hidupnya. Saking kikirnya zakat aja nggak dikeluarin, begitu. Kalau kata kiai saya, orang pelit mah katanya, kalau habis ngopi ini ampasnya dijemur buat ntar sore katanya. Saking pelitnya. Begitu hebat provokasinya tuh. Kalau kalian ngikutin dia sama kalian, pasti kalian bakal rugi katanya gitu. Ya'idukum gitu ya. Ya'idukum. Apakah ia menjanjikan kepada kalian? Apabila mittum kalian mati, emang udah ada kontrak kesepakatan. Sekiranya kalau kalian mati, wa kuntum turoban, dan keadaan kalian dalam bentuk tanah ataupun debu, wa idhaman, dan juga tinggal tulang belulang, annakum, bahwa sesungguhnya kalian mukhrajuna, akan dikeluarkan. Sampai begitu tuh. Karena Nabi cerita tentang dibangkitkan dari kubur. Wallahu yub'atsu man fil kubur. Allah nanti yang bakal menghidupkan kembali orang-orang dari kubur. Wal'adiyati dhabhal muriyati qadhabal mugirati subhaba atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanun wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyahid afala ya'lamu idza bu'syira ma